Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa benar bahwa tempat sejati kami itu ada dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kalau dulu Bapak Gereja pun pernah mengatakan bahwa setiap orang di bawah kolong langit ini tidak akan pernah benar-benar bisa tenang sampai menemukan perhentian sejatinya itu dalam Tuhan. Begitupun dengan kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan, di waktu ini Tuhan, kami belajar Tuhan menjadi orang-orang yang haus dan rindu terus akan Engkau Tuhan. Sebagaimana rusa rindu sungai Tuhan, demikian kehidupan kami Tuhan. Karena kami diciptakan sejatinya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengalami sebuah intimacy, relationship dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di waktu ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan Engkau khususkan dan berikan bagi kami. Oleh karena itu kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Hamba juga yang menyampaikan, hamba jauh dari sempurna. Hamba mohon hikmat Tuhan, kuasa Tuhan Bapak, agar apa yang telah hamba persiapkan, isi hati Tuhan ini benar-benar bisa jatuh di tempat yang subur, yaitu dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan, dan kami boleh belajar Tuhan. Dan ketika kami sudah dengar, kami diberikan kemampuan untuk mengerti, dan terlebih daripada semua itu kami diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang menyaksikan, yang ada di home base, yang ada di tempat-tempat di mana-mana tempat rekan-rekan yang mengikuti juga secara live stream, mungkin di YouTube, di Zoom. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah Tritunggal, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Saya rasa ini sesuatu awal yang baik dan baru yang luar biasa ya. Memang seperti Jack bilang tadi, fellowship ya kayak begini gitu seharusnya. Kita datang, kita ngomong, kita juga bukan hanya receive, tapi juga kita giving gitu. Karena memang itulah tujuannya kita terpanggil itu, bahwa kita juga harus ada di mana kita juga menyaksikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi next, pasti nanti bukan hanya Kak Popi, nanti Kak Ikimea, Kak James, ada Kak Christian juga, Shalom Kak Christian. Dan ini kalau saya dari sini saksikan, ini memang Ian ya. Di sana Ian. Iya. Iya, Ian, salam Ian. Ini agak jauh, jadi saya agak menebak-nebak, soalnya Ian sudah agak berewokan. Jadi saya kalau tidak salah dari sini saya bilang, aduh ini Emat Timur dari mana? Oke, baik, puji Tuhan. Ya, tapi sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semua di fellowship ya, keluarga di Trinity ini yang tetap memberikan waktu dan kesempatan sama-sama, dan juga saya pribadi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, kita akan lanjut saja bagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk masih di pasal 9 di Injil Lukas. Kita akan bahas dari ayat 49 sampai ayat yang ke-62. Ya. Sekali lagi di dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-49 sampai 62 ya teman-teman ya. Kalau di situ kita lihat ada 3 perikop yang diberikan di situ. Ada perikop yang pertama, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Itu ada versi paralelnya di Markus, lalu Yesus dan orang Samaria, lalu yang terakhir hal mengikuti Yesus. Nah, tema hari ini saya menitik beratkan itu di pasal yang ayat yang ke-57 dan sampai 62 tentang ikutlah aku, yang sebagaimana Yesus katakan. Nah, saya akan bacakan buat kita bisa simak masing-masing di Alkitab kita, ya, biar kita bisa ikutin. Oke. Saya akan baca, semoga suara saya jelas ya bro ya, di situ ya semua. Oke. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-49 sampai 52. Itu perikopnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan mengikut kita. Ayat 50. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Nah, di sini kalau kita lihat bagian ini, ada situasi di mana ada orang yang memang Alkitab tidak menyebutkan siapa, dia latar belakangnya apa, profesinya apa, namanya siapa, melakukan perkara mujizat, yaitu mengusir setan, ya, dengan nama Yesus.
Jadi kita tahu bahwa orang ini bahwa dia ini adalah juga bagian dari orang percaya yang percaya bahwa nama Yesus itu penuh kuasa. Jadi bukti dari hasil imannya itu adalah dia mengusir setan. Yang ada mungkin tidak dijelaskan di situ di berapa orang atau seseorang ya dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Nah, jadi memang satu hal yang juga harus kita garis bawahi begini ya. Memang Alkitab tidak mencatat orang ini siapa. Tapi orang ini pasti pernah mendengar tentang kebenaran. Makanya benar sekali kalau kita hari ini bagaimana kita melatih diri kita, melatih orang lain untuk bisa beriman kepada Yesus, untuk bisa tumbuh kepada imannya, untuk bisa mengaplikasikan iman itu. Kalau kita baca di Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi nothing, kalau kita bilang bahwa kita beriman, tapi kita tidak memberikan waktu untuk firman Tuhan. Jadi mustahil ketika orang bilang, saya orang Kristen, saya beriman, tapi kita tidak memberikan waktu untuk kebenaran ini kita baca dan kita hidup. Kita disebut orang-orang Kristen. Kristen itu ya dari Kristen itu bukan hanya sekadar lifestyle gitu. Kalau kita belajar bahasa gereja, iglesia itu artinya yang ditarik keluar. Tarik keluar itu dikhususkan, dipisahkan untuk apa? Untuk belajar, untuk dengar firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, itulah esensi orang Kristen. Nah, lihat bahwa memang hari ini kita lihat bahwa orang banyak yang sekarang mulai lihat gereja ini kan saya jujur, saya kadang-kadang agak khawatir juga karena seiring dengan perkembangannya zaman hari ini gereja agak-agak komersil. Bahkan kemarin waktu di Pemuda mereka ngajak begini, kita ada event ini, nanti kakak bawa firman tapi segini, kok hanya berapa menit saja? Ya saya iya saja, saya menyesuaikan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa begini, firman Tuhan itu harus selalu punya porsi dan tempat yang utama. Saya akan selalu ingat kata dari Matthew Henry ya, kalau kita pernah dengar nama orang ini, dia teolog, dia buat tafsiran juga, dikatakan bahwa jagalah kebenaran ini ya, Alkitab ini, firman Tuhan ini, maka kebenaran ini akan menjaga. Kalau tadi Kak Popi merasa diguncang kenyamanannya, damai sejahteranya untuk punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saya mau bilang itu porsi terbaik. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, karena memang sejatinya memang ini yang harus ada yang harus kita juga konsumsi setiap saat, begitu. Karena tadi saya sempat kutip dalam doa saya, kata Bapak Gereja Agustinus, ya kalau di Katolik dikatakan Santo Agustin. Dia berkatakan bahwa semua orang di bawah kolong langit ini punya ruang kosong dalam hatinya, dalam hidupnya, yang dimana ruang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kalau dia belum temukan itu, dia akan cari terus, kok nggak ada, kayak nggak ada, kok nggak bisa, nggak tenang. Makanya banyak orang yang tidak menemukan itu lari ke pelarian-pelarian yang salah, ya kan? Lari ke tempat-tempat yang salah. Mereka pikir bahwa ketenaran, uang bisa mendapatkan itu, tapi kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah kenamaan, punya bergelimang dengan ketenaran dan harta, tapi justru jatuh dalam susah tidur, katakan. Contoh si Michael Jackson, Marilyn Monroe yang overdosis, ya kan? Ada pengusaha yang sudah kaya tapi toh karena nggak bisa beli kesehatan akhirnya bunuh diri, minta untuk disuntik mati saja begitu karena nggak tahan dengan sakitnya. Damai sejahtera nggak ada, bilang saya nggak tahan lagi, aduh sudah saya tidak mau hidup lagi. Jadi memang benar bahwa kita bisa temukan itu hanya dalam Tuhan. Nah, kembali ke bagian ini, kita diajak untuk tetap sampaikan kebenaran. Kita diajak untuk tetap sampaikan kebenaran dimanapun kita berada. Orang ini bisa tahu bahwa nama Yesus punya kuasa, tentu pasti dia pernah dengar. Entah dari murid-murid, atau entah dari Yesus pribadi sendiri. Tapi dia pernah memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga iman itu diwujudkan dengan kuasa, di mana dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, lalu kalau kita lihat di sini memang hal ini jadi pertentangan oleh murid-murid. Karena murid-murid kalau di sini kita lihat dikatakan oleh Yohanes bahwa guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Nah, memang Yohanes dan murid-murid keberatan karena dia bukan bagian dari
murid-murid Yesus yang secara langsung dan aktif waktu itu mengikuti Yesus. Ya. Jadi mereka ini bukan hanya 12 murid ya. Kalau kita baca di memang Lukas pasal 10 Yesus mengutus 70 murid. Jadi bukan hanya 12 murid atau 12 rasul itu yang dipilih, tapi ada murid-murid yang ada orang-orang lain yang juga mengikuti Yesus pada waktu itu. Tapi dia tidak termasuk dalam bilangan murid-murid Yesus yang secara langsung dan aktif mengikuti Yesus. Tidak. Nah, tapi ternyata kita bisa lihat bahwa kuasa yang dihasilkan dari imannya itu, powernya itu, wow, luar biasa. Sama dan besar. Kalau kita lihat, kalau kita baca di Lukas pasal 9 di awal-awal ketika Yesus mengutus ke-12 murid, di situ Tuhan Yesus kasih tenaga dan kuasa untuk bisa menyembuhkan, menguasai setan-setan, mengusir setan, dan itu dipakai dengan tujuan untuk Injil kebenaran disampaikan kepada ke-12 murid. Nah, jadi mereka keberatan bahwa orang ini bukan bilangan dari mereka, bukan termasuk dari mereka. Jadi, tapi di sini kita lihat yang menjadi respon daripada Yesus adalah di ayat 50, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Jadi kalau kita lihat di sini sebelum masuk di situ, saya mau katakan di sini memang ada yang melatar belakangi kenapa murid-murid ini juga akhirnya spontan cegah orang ini. Kalau seharusnya mereka mungkin dengan rasio mereka, wah mereka Yesus ya kan sudah dikenal dan dia juga melalui kuasa nama Yesus, walaupun ini orang lain bukan bilangannya mereka, tetapi dia bisa mengaplikasikan kuasa Yesus dengan mengusir setan. Tapi mereka nggak sampai ke pemikiran itu. Ada dua alasan yang mungkin jadi hal yang saya garis bawahi di sini, kenapa mereka sampai akhirnya punya respon yang salah. Respon yang salah tidak seperti guru mereka. Nah, jadi alasan yang pertama itu merujuk pada pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2, di mana Yesus ketika mengutus ke-12 rasul itu, murid-murid ini, Yesus memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka untuk bisa melayani. Jadi dengan kuasa itu mereka bisa mengabarkan Injil, mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang. Dan itu dipakai untuk apa? Tujuan pekabaran Injil. Nah, tujuan pekabaran Injil. Jadi mereka merasa bahwa tidak ada orang lain selain kami. Tidak ada orang lain selain kami yang punya kuasa itu. Karena ini 01 yang kasih langsung ke beta, orang Kupang bilang. Jadi kalau orang lain kayaknya mungkin, begitu. Ada satu eksklusivitas. Nah ini bahaya. Nah itu kita lihat lagi yang berikutnya. Ya alasan yang kedua, frustasi. Frustasi kenapa? Karena kegagalan mereka mengusir roh jahat. Ya, kalau kita baca di sini masih di pasal yang ke-9 itu yang minggu lalu Jack bahas di 37 sampai 43 itu, ayat 37 sampai 43, ketika ada orang yang datang kepada Yesus, dia minta untuk Yesus tolong anaknya sematawayang yang dikuasai, yang diobrak-abrik oleh roh jahat itu. Karena sebelum sampai kepada Yesus, ya kan, dia minta tolong ke murid-murid orang ini untuk tolong anaknya, tapi ternyata mereka gagal. Mereka gagal. Jadi itu juga mungkin bagian dari frustasi karena kegagalan mereka mengusir roh jahat ya pada diri seorang anak itu. Ya, karena apa? Alasannya Yesus katakan di situ karena ketidakpercayaan mereka dan kesesatan mereka. Jadi saya garis bawahi lagi begini. Di dalam Matius 17 ayat 21, kegagalan ini ya, ini versi paralelnya di Matius 17 ayat 21 yang saya jadi catatan di sini adalah kegagalan ini adalah kurang atau tidak adanya doa dan puasa. Yang merujuk pada penundukan dan penyerahan atau berserah kepada kehendak Allah. Jadi begini, kita ini lagi berurusan dengan roh jahat. Kalau minggu lalu Jack bilang begini, minggu lalu saya sempat buka videonya Jack dan saya sempat tidak ikut Trinity, tapi saya bilang begini, bicara tentang submit itu bukan bicara mengenai kita tunduk saja. Tapi bicara tentang submission itu juga bicara bagaimana kita berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen kita tunduk-tunduk, tapi ada orang yang tunduk ini
orang gue bilang tunda, begini tunggu waktu. Tapi kotong kalau bicara tentang kita submit kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, itu juga bicara kita berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau dalam Matius 17 ayat 21, kegagalan mereka itu karena mereka pertama itu Yesus katakan kurang atau tidak adanya doa dan puasa. Tidak ada keberserahan mereka kepada otoritas Tuhan yang lebih tinggi, sehingga akhirnya mereka gagal usir ini setan. Seperti itu. Jadi mungkin karena mereka sudah euforia, berikut lagi mereka juga sudah euforia, mereka sudah punya pengalaman, ya, pengalaman rohani usir setan, akhirnya mereka jadi bergantung kepada kuasa atau yang di Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2 itu katakan kuasa dan tenaga yang diberikan dari Yesus itu ketimbang dengan pengalaman rohani ketimbang kepada Allah. Jadi ini masalahnya. Tadi juga sempat saya dengar-dengar sipit-sipit di Jack begini. Orang-orang kita di gereja hari ini masalahnya begini, terlalu mengkultuskan karunia Tuhan, terlalu mengkultuskan pengalaman rohani dibanding Tuhan itu sendiri. Karena mana kotong bisa sampai ke posisi di mana kita bisa tahu bahwa kita tidak mengkultuskan hal itu. Kita harus tetap pegang ini buku hitam. Hidup matinya di sini. Jadi kalau hari ini ada gereja yang terlalu euforia, wah pokoknya harus datang ke sini, harus berbahasa roh, kalau sebegini harus dilawat, harus taguncang, harus manifestasi, harus begini-begini. No. Hal yang paling penting begini adalah firman Tuhan. Karena orang bisa datang ke satu komunitas, dia didoakan, dia teriak, Yesus, Yesus, tapi dia pulang, dia tidak mengalami perubahan. Itu bukan yang Tuhan mau. Ya, itu bukan yang Tuhan mau. Yang bisa merubah orang adalah ini. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Ingat itu baik-baik. Jadi murid-murid ini terlalu euforia dengan di awal di pasal 9 di bagian awal 1 sampai 6 ayat 1 sampai 6 di mana mereka dipakai Tuhan begitu hebat. Ya. Mereka dipakai Tuhan begitu hebat. Lalu juga di pengalaman rohani, ya kan, Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus ketika di atas bukit itu, pengalaman rohani mereka, ya, melihat Musa, Elia sampai begitu. Jadi pengalaman rohani mereka terlalu menggantungkan itu. Jadi mereka merasa bahwa, wah, ini sudah luar biasa ini. Tuhan su pakai beta su bisa usir setan, beta su bisa lihat ketemu hal-hal spiritual, sampai akhirnya mereka lupa bahwa itu semua hanya karunia saja, hanya pemberian saja dari Tuhan. Mereka sampai lupa bahwa sebenarnya yang utama di situ adalah melibatkan Tuhan langsung di dalam segala hal, termasuk dalam pelayanan, di mana konteksnya mereka ketika mau mengusir itu setan itu. Jadi submit, gitu ya, submit kita kepada Tuhan, penundukan kita kepada Tuhan itu juga bukan bicara mengenai bagaimana kita tunduk, tapi kita juga berserah. Makanya perlu doa dan puasa. Jangan anggap enteng, kotong musuh bukan sekedar musuh yang tidak mengerti kita ini siapa. Dia paling ulung karena dia sudah hidup ribuan jutaan tahun. Dia sudah tahu strategi manusia bagaimana. Kalau kita lengah sedikit, setan akan pukul bermain. Makanya jujur, jangan terlalu anggap remeh kita pemusuh. Ya, itu hal yang perlu kita ingat terus. Nah, oke. Jadi yang berikutnya lagi di sini yang kita bisa pelajari di bagian ini, di ayat 49 dan 50 begini. Yang saya garis bawahi. Jadi memang kita harus akui bahwa ada banyak-banyak orang, banyak-banyak gereja dengan latar belakang warna pelayanan yang berbeda. Gereja saja kalau orang gereja Protestan ini ada berapa banyak aliran. Kalau aliran ini Calvin, kok ini Wesley Arminian, kok ini Lutheran atau apa gitu. Banyak itu. Terus sinode lagi, mau GBI, GPDI, GKI, GKIN, GPSK, GPPS, apa semua, dan GG yang lain semua. Banyak sekali. Yang ada yang kalau kita ibadat harus pukul tangan baru dianggap, wah itu baru plok, baru bisa logo, orang gue bilang, wah ini baru betul, ini ada Tuhan di sini. Ada yang kusuk sekali datang, hanya mungkin keyboard, santai. Ada yang harus dengan tari-tarian, pakai banner apa segala macam. Saya bilang semua baik. Semua baik.
Jadi satu hal yang perlu kita lihat di sini bahwa jangan karena ada kelompok ya yang punya gereja yang punya warna pelayanannya berbeda dari kita, terus kita serta-merta menjustifikasi bahwa gereja itu salah, tidak seperti yang kotompung, tidak seperti kita di gereja lokal kita atau paham pelayanan kita itu seperti apa. Nah, satu hal juga yang perlu kita ingat di sini bahwa memang kita berbeda banyak hal dalam banyak doktrin. Tetapi begini, saya ada garis bawahi ada 4 doktrin dasar yang perlu kita pegang. Karena begini, doktrin itu terbagi 2. Ada doktrin ya, ada doktrin, tahu ya, doktrin itu produk manusia yang dimana itu dipakai untuk bisa menyederhanakan firman Tuhan untuk bisa dibagikan kepada kita supaya kita paham. Contoh doktrin tentang Tritunggal, di Alkitab nggak ada tulis tentang Tritunggal, tapi ada doktrin Tritunggal untuk menjelaskan bahwa ada 3 pribadi Allah yang esa. Nah, disebut doktrin Tritunggal. Nah, jadi ada 4 doktrin dasar itu yang harus kita pegang. Kalau seperti baptisan, ya kan, lu mau dicelup, lu mau disiram, lu mau dipercik, ya itu bukan doktrin dasar. Orang mau dicelup, disiram, dicelup, apa yang penting formulanya atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dia sudah betul. Seperti itu. Medianya air, seperti itu. Dan ada banyak seperti itu. Tapi 4 doktrin dasar ini salah satu yang pertama begini. Doktrin yang pertama adalah percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, wahyu khusus, yang adalah firman Allah, dan yang paling utama. Ini primer, ini paling utama. Lalu yang kedua, percaya kepada Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, itu percaya kepada inkarnasi Yesus Kristus, yang dimana ia adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang manusia untuk hadir ke dunia untuk mati menebus dosa manusia. Dan yang terakhir, percaya bahwa iman itu, keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ini ada 4 ini. Nanti kalau bisa dicatat diingat, ada 4. Kalau mereka mengajarkan hal yang berbeda dengan 4 doktrin dasar ini, itu sudah pasti sesat dan salah. Jadi kalau masih bertengkar soal masalah, itu bahasa roh begini, oh soalnya begini. Nah, itu bukan doktrin dasar. Oh, baptis itu yang benar, itu harus dicalop. Begini. Itu bukan doktrin dasar. Nah, karena kalau menyimpang dari 4 doktrin dasar ini, maka sudah pasti ini akan mempengaruhi keselamatan dan sesat. Seperti yang baru-baru viral dilakukan oleh salah satu hamba Tuhan itu. Saya nggak bilang hamba Tuhan, yang mengaku hamba Tuhan itu. Ya, ada ala minor dan lain sebagainya, ya kan. Jadi Yesus mati 2 kali, itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang parah sekali, yang kita perlu waspada di situ. Ya, jadi sekali lagi gini teman-teman, orang boleh berbeda dengan kita, tetapi kita juga harus belajar untuk bisa tahu standarnya kita tuh, batasan kita di mana. Kalau mereka menyentuh sampai ke 4 doktrin dasar ini yang diajarkan seperti saksi Yehova, Mormon, itu mereka benar-benar tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Mereka percaya Yesus sebagai ciptaan yang sempurna, tapi tidak sebagai Allah dan sebagai Tuhan. Jadi mereka sudah pasti sesat. Mereka sudah menolak yang tadi, kedua tadi, Tritunggal, doktrin tentang Tritunggal, percaya kepada Allah, 3 pribadi Allah, ya, yang adalah Esa 1. Jadi kita harus hari ini juga lihat ya, di komunitas mana, di apa kita bergaul, supaya kita juga jangan salah firman Tuhan seperti apa yang kita terima, supaya kita juga jangan sampai salah nanti untuk akhirnya terjerat juga. Karena jujur ada orang yang karena beberapa waktu lalu memang itu viral sekali hal yang dilakukan oleh Bapak itu dalam penyampaian kebenaran. Saya sempat buat respon di postingannya teman saya. Nah, orang ini kenal saya, dia WA saya panjang lebar begini segala macam, saya sudah pemalas layani. Artinya begini, kalau kamu maksudnya tidak bertentangan dengan yang esensi doktrin yang dasar, kamu masih saudara saya begitu. Tapi ini jelas-jelas ini sudah salah gitu. Dan Bapak gereja itu mereka dari abad ke abad itu jaga hal ini supaya tidak keluar. Karena gini, kita terima ini mesti memang saya jelaskan pelan-pelan. Karena kenapa kita bisa jaga ini? Karena gini, Yesus itu memuridkan 12 murid. Salah satunya gugur diganti kan sama Matius. Tetapi mereka, murid-murid itu juga punya murid-murid lagi. Mereka mengajarkan hal yang sama yang diajarkan Yesus kepada mereka.
Contoh seperti Yesus ajar Yohanes, ya anak Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus ini ajar Polikarpus, bapak ini uskup di Smyrna. Lalu si Polikarpus ada murid lagi namanya Irenaeus. Irenaeus turun sampai ke sekarang, dan mereka tetap jaga kualitas firman yang mereka terima itu secara baik. Kalau ada yang menyimpang dari situ, mereka bilang ini sudah salah, sesat. Karena mereka, murid-murid ini kan punya murid-murid lagi. Nah, mereka selalu bertemu, ada konsili yang selalu bertemu untuk tetap menjaga, melestarikan firman ajaran yang benar yang mereka terima dari Yesus itu. Jadi, kita ini kalau mau dibilang Kristen ini bukan tidak punya sejarah. Oh, sejarah kita jelas. Kalau teman-teman mau ikuti ajaran belajar tentang pandangan gereja Timur, mereka sangat concern jaga sekali firman Tuhan yang mereka terima dari apa? Dari Yesus turun ke murid-murid sampai ke mereka. Makanya ada gereja ortodoks begini-begini. Nah, itu kebanyakan itu yang jadi uskup di Apelsi itu memang warisan, maksudnya orang-orang yang ditunjuk yang juga dianggap qualified, itu juga bagian dari pemuridan dari murid-murid dari Yesus dan dari murid-murid Yesus ke-12 rasul itu sampai turun ke mereka. Dan mereka tetap jaga kualitas firman yang sama seperti yang hari ini kita terima. Nah, kalau ada orang lain yang pada akhirnya setelah ribuan tahun kualitas ini dijaga dan mulai merombak seseenak jidatnya, sudah pasti dia sesat. Ya, jadi kita harus tetap lihat baik-baik. Kalau memang orang lain salah, kita harus katakan salah. Tapi kalau memang kita lihat bahwa memang hanya caranya saja, warnanya saja beda, tetapi isi dasarnya sama, kita masih keluarga. Jangan sampai kita bilang kita lebih baik, kita punya warna pelayanan lebih baik, kita punya warna dalam menyatakan, menyampaikan firman Tuhan lebih baik. Ya, seperti itu. Akhirnya kita jadi gereja yang akhirnya terpisah-pisah. Seperti itu. Memang tubuh Kristus harus terpisah-pisah. Enggak kan seperti itu. Jadi kita perlu pekah di sini, supaya jangan terjebak di cara mainnya iblis. Oke. Pasal yang ke-51 sampai, minta maaf, ayat yang ke-51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ayat 52. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi untuk masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ayat 54, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. 56, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, oke, jadi di sini konteksnya Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dari Galilea, ya, dari Galilea. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, ini ini gue nggak ada apanya ya. Yang pennya di mana ya, bro ya? Oke, it's okay. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bagian atas itu ada Galilea, itu bagian atasnya, ya. Bagian atasnya, lalu ada daerah Samaria di bagian bawahnya. Nah, turun-turun dari Samaria itu sudah masuk di Yudea itu, nah itu ada Yerusalem di situ. Sudah masuk itu ada Yerusalem di situ. Nah, ini saya agak zoom saja super besar supaya bisa lihat. Jadi perjalanannya kira-kira dari sini. Dari Galilea ini, lalu mereka kalau ambil jalur langsung mereka harus lewat wilayah Samaria. Lalu setelah wilayah Samaria baru mereka masuk ke Rama dan Yerusalem di wilayah. Jadi perjalanannya ini dari Galilea ini di utara ya. Kalau di peta itu dia bagian utara. Lalu mereka berjalan ke selatan. Selatan itu ke Yerusalem. Nah, kira-kira seperti itu. Gambaran yang supaya kita tahu. Karena kadang-kadang kalau nggak buka peta kita juga bingung-bingung begini, ini wilayahnya di mana begitu.
Jadi memang perlu sekali kita kembali lihat lagi. Jadi Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem dari Galilea, ya. Jadi Galilea itu di sebelah utara dan Yerusalem itu di sebelah selatan. Jadi untuk melalui jalur, jadi kalau mau mengambil jalur langsung, mereka harus lewat jalur langsung itu mereka harus lewat daerah atau wilayahnya orang-orang Samaria. Nah, kita perlu tahu kalau teman-teman juga yang mungkin sudah tahu ya, tapi kita perlu ingat kembali bahwa orang Samaria dan orang Yahudi Israel itu tidak bergaul. Alasannya bahwa orang-orang Samaria ini dianggap oleh orang Yahudi Israel itu adalah keturunan campuran begitu. Mereka adalah dulu bagian dari saudara sebangsa orang Israel yang kawin campur dengan orang-orang di luar daripada orang Israel. Nah, memang kalau dalam perjanjian lama salah satu hal yang paling menjadi kesesakan dosa terbesar orang anak Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu adalah masalah kawin mawin. Kenapa? Karena ketika mereka kawin mawin, akhirnya mereka harus ngikut pasangan mereka, baik dalam hal kehidupan maupun tradisi maupun kepercayaan. Makanya Tuhan itu sangat strict pada masa perjanjian lama itu untuk jangan ini orang dong nih, orang-orang umat pilihan beta dicari perempuan lain lah di luar sana yang bukan seiman. Bahaya, barat. Barat, karena kalau bosong piko ini apa ya, ini nona lu bosong piku apa terakhir nanti bosong sonde iko beta lah. Karena memang begitu, memang faktanya hari ini memang kalau uh, faktanya hari ini juga sama. Konteks hari itu juga waktu pada masa itu juga sama. Orang-orang Israel itu banyak jatuh kepada penyembahan berhala karena masalah kawin mawin. Tawar menawar, nona gagal. So nanti beta dia, tapi tetap akan ikut Tuhan. Beta akan tarik dia. Oh ya aneh, lu son tahu teh. Bukan lu yang tarik lu ditarik. Nah, sudah selamat. Jadi memang seperti itu. Maka penting hari ini kita ajar kita punya diri yang mungkin kita lagi sedang juga bergumul untuk seseorang, maupun kita punya saudara, maupun generasi kita, anak-anak, cucu kita, untuk bisa juga ingat ini. Untuk bisa, lu mau apa sah, lu mau jadi apa sah, ya terserah. Tapi ingat bapak, jangan pacaran beda iman. Ini harus kita tekankan begitu. Karena orang lain di luar sana banyak, bahkan di tanah Jawa, sekarang saya tinggal ini waktu saya pelayanan di sana, banyak tinggalkan imannya itu hanya gara-gara lawan jenis. Banyak tinggalkan imannya hanya karena lawan jenis. Jadi kita perlu ingatkan ini ke diri kita, ke generasi saudara, lingkungan kita, keluarga kita maupun anak-anak kita. Ya. Jadi ini akhirnya jadi permasalahan yang manahun, yang terikat selama beribuan tahun. Karena orang Samaria menganggap orang Yahudi Israel itu terlalu sok rohani, sok suci mati bosong. Bosong ke bosong yang paling baik sudah isi buka bumi. Sementara orang Yahudi Israel menganggap orang-orang Samaria ini dasar orang-orang murtad, sentuh diri. Ikut Tuhan, dompo sempi jual Tuhan bagi segala macam. Akhirnya mereka menganggap yang dulu masih ada ikatan kekeluargaan, saudara, hancur karena dosa ini. Nah, jadi itu jadi perseteruan, jadi permusuhan yang terjadi cukup lama. Dan orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi Israel. Di wilayah orang Samaria, dia minta air ke seorang wanita itu. Wanita itu bilang, masakan engkau orang Yahudi minta air sama aku, orang Samaria? Dia mau minta sesuatu boleh, mau ajak ngomong sesuatu boleh, apalagi diminta. Mereka sampai sebegitunya. Jadi orang-orang Yahudi Israel ya, kalau orang dari Yahudi mau pergi ke Israel di sebelah utara, mereka lebih memilih jangan lewat jalur orang Samaria. Kalau orang dari Israel mau pergi ke sebelah selatan, ya kan, mau ke sebelah selatan ke Yerusalem katakan, mereka juga pilih tak usah, jangan lewat jalur orang Samaria, bikin berdosa diri. Seperti itu. Adakah kita seperti itu di lingkungan tetangga kita? Ya, terserah dong, karena intinya bahwa jalan ke surga son ikut mungkin tal halaman rumah, jadi potong tetap jalan. Oke, jadi kembali ke sini bahwa
eh, orang-orang Samaria memandang orang Yahudi itu sebagai orang munafik dan fanatik dan munafik dalam beragama. Jadi bukan hal yang aneh juga bagi orang Yahudi juga ya, ketika melihat dan orang-orang Samaria ini sebagai orang-orang yang berdosa ya. Jadi ketika mereka meminta sama, ketika Yohanes dan Yakobus ini ya minta sama Tuhan, kalau bisa minta supaya ini Tuhan kirim api zago kasih hangus ini orang-orang yang sutolak kotong begitu. Karena itu sebagai bentuk ekspresi daripada apa ya, bentuk ekspresi mereka, karena mereka memandang orang Samaria itu sebegitunya, lebih baik tidak usah ada, lebih baik tidak usah hidup lagi seperti itu, karena kebejatan yang mereka buat, karena dosa pelanggaran yang mereka buat, karena kawin mawin mereka juga menyembah ya, juga kepada ilah-ilah yang lain pada waktu, karena apa, kawin campur itu. Jadi kalau bicara tentang api turun dari langit itu bicara tentang penghakiman Tuhan ya. Kalau kita bahas peristiwa Sodom dan Gomora itu cukup menjelaskan bagaimana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Lalu juga itu juga bicara tentang penyataan kuasa Allah, itu kita bisa lihat juga di mana Elia ketika minta api turun dari langit untuk bakar korban persembahan itu benar-benar dinyatakan supaya orang terbuka matanya, supaya orang tahu bilang orang penyembah Baal ini betul yang adalah nabi-nabi palsu. Jadi tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat di sini juga sebagai bentuk kesombongan rohani sebenarnya daripada murid-murid, dalam hal ini konteks khususnya ini Yohanes dan Yakobus. Minta maaf saya sebut Yakobus dan Yohanes ya, karena memang Yakobus duluan baru Yohanes. Jadi memang dua orang ini adalah orang yang dekat sekali dengan Yesus, tapi mereka juga itu paling vokal juga pada waktu itu. Jadi memang benar kalau mereka disebut anak-anak guru ya, Boanerges itu karena begitu. Mereka kayaknya tukang cari hal, tukang huru hara, tukang kompor-kompor juga. Tapi ini di konteksnya bukan Yohanes dan Yakobus dan Yohanes yang ada di Trinity ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata di sini masih ada kesombongan rohani. Mereka berpikir bahwa Tuhan ya itu bisa seenak jidatnya juga, kayak misalnya kalau kita baca di sini konteksnya bilang bahwa, minta maaf ini saya lihat di sini kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Menyuruh Pak. Jadi mereka ini masih ada perasaan bahwa memang mereka ini overpower begitu. Ya, overpower begitu, bisa suruh api turun begitu. Kalau Tuhan mau, memang kalau Tuhan mengizinkan bisa. Tetapi responnya tidak sama seperti respon Yesus, tidak demikian. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau masih ada ego manusia yang dikedepankan, kasih terhadap sesama itu bisa sengaja diabaikan. Ya. Jadi kalau tidak ada, kalau masih ada egonya kita, maka kita mau mengasihi sesama itu sulit sekali. Dong yang salah, dong yang son lebih baik dari kotong. Ingat baik, kotong jangan terlalu cepat menghakimi orang, ya orang lain seperti itu. Karena saya belajar juga, saya ingat kata Pak Yusril Issa Mahendra, walaupun itu bukan tokoh teolog ya, tapi dia bilang bahwa begini, orang yang sibuk ya melihat orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya, sesungguhnya dia sudah merampas haknya Tuhan. Karena yang bisa menilai orang lain lebih baik itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi perseteruan bertahun-tahun ya, ribuan tahun antara orang Samaria dengan orang Yahudi Israel ini mengikis dan menguras bahkan menyediakan kasih itu. Jadi kalau kita bisa lihat ego manusia masih dikedepankan. Jadi kasih terhadap sesama itu akhirnya diabaikan. Bagaimana dengan respon Yesus di sini? Ayat 55-56 di situ kita bisa lihat, tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, tetapi ia berpaling dan menegur mereka. 55. Menegur si Yohanes dan juga si Yakobus tentang apa yang mereka katakan. Lalu respon Yesus selanjutnya apa? Pergi ke desa
yang lain. Jadi kalau kita baca di Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, itu di mana konteksnya Yesus berada di rumah Sakeus. Ya kan? Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu bagi orang kalangan orang Yahudi itu adalah salah derajatnya itu sama seperti pelacur. Karena mereka orang yang memungut pajak untuk penjajah. Jadi mereka orang asli, orang saudara sebangsa tapi berkhianat membelot kepada penjajah. Jadi mereka di pandangan sosial orang-orang Yahudi Israel itu mereka dianggap derajat mereka itu sama seperti pelacur. Ketika Yesus menumpang di rumahnya Sakeus makan bersama-sama dan dikritik oleh orang-orang yang melihat katanya bahwa kenapa dia pergi makan dengan orang-orang berdosa, duduk cerita dengan orang berdosa. Tetapi di situ Yesus katakan di Lukas pasal 19 ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, anak manusia, ya konteks anak manusia ini Jack sempat katakan di pertemuan sebelumnya, itu merujuk kepada Yesus. Anak manusia itu di dalam konteks di perjanjian lama itu tidak dirujukan kepada manusia yang ada di bumi, tidak, tapi kepada Mesias secara langsung. Jadi Yesus ketika katakan bahwa sebab anak manusia ini sebenarnya dia lagi bicara tentang dirinya sendiri yang adalah Kristus. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang yang sehat yang butuh tabib, tapi orang yang sakit. Jadi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana buat mereka. Walaupun saat itu Tuhan sendiri lihat bahwa dia akan dia ditolak, tapi Tuhan tidak membalaskan hal itu kepada mereka, mengikuti kehendak daripada Yakobus dan Yohanes. Karena apa? Kalau kita baca sebelumnya di ayat 51, ya, ayat 51 Lukas pasal 9, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi konteksnya kembali lagi saya tarik ke belakang bahwa dia mau pergi ke Yerusalem. Jadi ketika hampir genap waktunya, ini bicara mengenai periode waktu, masa. Yesus diangkat ke sorga. Nah ini kadang-kadang kalau diterjemahkan ini orang pikir ini apakah Yesus dimaksudkan di sini benar-benar bahwa Yesus akan benar-benar kembali ke sorga waktunya atau bagaimana? Atau ada yang berpikir bahwa apakah ini merujuk kepada pengangkatan kenaikan Yesus kembali ke sorga? Tapi sebenarnya kalau saya mengutip dari kata teolog Bullman, bicara tentang diangkat ke sorga itu juga bicara tentang diangkat atau dinaikkan kepada kemuliaan. Bukan serta-merta sorga dalam pengertian seperti yang Yesus lakukan ketika dia sudah selesai segala pekerjaan di dunia dan dia terangkat ke sorga di hadapan murid-murid, tidak. Tetapi dikatakan bahwa hampir genap waktunya dia diangkat ke sorga, ini artinya dia diangkat kepada kemuliaan. Kemuliaan dimaksudkan apa? Kemuliaan melalui penderitaan dia di kayu salib. Kemuliaan melalui penderitaan dia di kayu salib, di mana dia akan memberikan hidupnya untuk semua orang, termasuk juga orang-orang yang menolak dia di Samaria. Jadi Yesus datang dengan visi yang besar. Dia tahu dia akan pergi ke Yerusalem dengan sebuah visi yang besar, yaitu membawa dirinya menjadi korban yang sempurna untuk orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk juga orang-orang Samaria. Maka penolakan itu tidak menjadi arti yang besar buat dia, karena dia tahu tujuan dia datang ke situ untuk mati juga untuk orang-orang Samaria. Jadi kalau kita tahu tujuan kita hari ini, sebagaimana kalau kita lihat bahwa tujuan kita di dunia ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, maka hal-hal penolakan, ya, pengabaian, sakit yang mungkin disengaja dilakukan orang itu akan bisa kita abaikan karena fokus kita adalah kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap akal budimu dan kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kalau kita tahu visi Tuhan hari ini, penolakan-penolakan itu tidak ada arti. Jadi, fokusnya kita hari ini apa, teman-teman? Kalau kita tahu bahwa kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan kepada banyak orang, walaupun dalam penolakan pun kita tetap akan bisa survive, kita bisa struggling untuk bisa tetap maksimal menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang percaya. Ya, seperti itu. Jadi respon Yesus jelas di sini bahwa Yesus dia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hal yang mungkin belum disadari, khususnya oleh murid-murid, lebih khusus lagi oleh Yohanes, Yakobus dan Yohanes, sehingga mereka mungkin akhirnya memilih untuk bilang kalau lebih baik ini orang dibinasakan saja, karena sudah tolak Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak demikian. Cara mainnya Tuhan itu berbeda ya dengan kita ya. Maka setiap saat ketika kita dalam pelayanan, penting sekali kita minta hikmat Tuhan, supaya kita jangan sampai bermain dengan cara pikirannya kita sendiri. Oke, kita masuk di 57 sampai yang ke-62. Jadi sebelum membaca di sini ada 3 ciri orang Kristen yang perlu diingat ya, yang juga perlu kita waspadai dalam kita mengikut Tuhan. Saya baca dulu tentang hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 61. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." 62 yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Di sini ada 3 ciri orang Kristen yang perlu kita ingat, dan kita juga perlu waspada dalam hal ketika kita bilang kita mau mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Yang pertama gitu adalah mau ikut Yesus tetapi terbiasa dengan kenyamanan. Kalau kita baca di ayat 57 dan 58, ya, Yesus dalam perjalanan itu seorang di tengah jalan berkata kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, kalau kita membaca itu di dalam konteks di Matius ya, minta maaf. Ya, di Matius pasal 8 itu dijelaskan bahwa yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat. Nah, bicara orang ahli Taurat ini orang yang sudah terpelajar, yang belajar hukum Musa, yang belajar Taurat Tuhan secara ketat sehingga dia disebut ahli Taurat. Maka dia juga punya otoritas untuk mengajarkan Taurat itu kepada orang lain. Jadi dia orang yang terpelajar. Dia orang yang terpelajar. Dan dia dalam konteks ini sudah terbiasa juga dengan yang namanya kenyamanan. Kenyamanan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ketika dia mengatakan bahwa aku akan mengikut engkau, mengikut Yesus kemana saja engkau pergi. Ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Hal ini tidak serta-merta diresponi oleh Tuhan Yesus itu secara, wow, iya terima kasih ya kamu sudah mau bersedia ikut saya, begini segala. Enggak, Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan jawaban yang kembali mempertanyakan komitmen daripada orang yang mungkin terpelajar dan sudah terbiasa dengan kenyamanan ini. Dia katakan, Yesus katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kalau mau dibilang sih sebenarnya Yesus kembali flashback ngomong ketika mereka juga waktu ketika ditolak ya dalam perjalanan ketika melewati Samaria itu. Jadi memang dalam suka duka lika-liku pelayanan itu ada-ada saja.
kalau kita lihat belajar dari sejarah perjalanan dan pelayanannya Yesus, dia banyak ditolak, dia ditolak juga di tempat asalnya di Nazaret. Lah, kok ini Yesus ya? Si bapaknya tukang kayu ini. Kok iso? Orang Jawa bilang kok iso? Pelayarannya kayak gini. Sampai banyak dikenal orang, wah akhirnya orang mulai kecewa. Nggak mungkin masa sih orang biasa-biasa kayak gitu tuh bisa dipakai, Tuhan luar biasa. Mereka kecewa gitu karena statusnya Yesus lain sebagainya. Dan juga orang-orang Samaria juga ketika menolak Yesus. Maka Yesus bilang, kamu ikut saya oke, tapi ingat baik-baik, serigala punya liang, ya, burung punya sarang, beta, anak manusia ini tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi ada sebuah, di sini Yesus mau katakan, ini menggambarkan, ini Yesus mau katakan bahwa membuat komitmen untuk mengikuti Yesus itu kemungkinan besar akan menimbulkan sejumlah atau mungkin banyak ketidaknyamanan. Ya, banyak hal sekali ketidaknyamanan. Mungkin seperti itu. Kalau kita bersyukur ya di Indonesia masih baik. Saya waktu di Cikampek pelayanan itu tuh ada gereja yang dirubuhkan. Hari ini makin masif lagi kalau ikut Instagramnya, IG-nya Perbandani aktivis itu, Perbandani area. Banyak sekali gereja-gereja itu ditutup, dilarang ibadahnya, ya kan, orang mau beribadah dilarang dan lain sebagainya. Karena bilang ini tempat mayoritas, nggak boleh ibadah di sini, gereja-gereja ditutup, disegel dan lain sebagainya, ya kan. Kalau dulu saya pernah nonton video di China juga, mereka harus ibadah di bawah di gereja-gereja, buat gereja-gereja bawah tanah untuk bisa beribadah. Kalau mau ibadah lagi, kalau apa harus pergi naik sampai ke gunung-gunung yang tinggi, yang jauh sekali dari akses dari pemukiman warga, dari apa untuk bisa beribadah. Jadi kekristenan banyak sekali ditekan di situ. Dan untuk beribadah saja sudah sesulit itu, apalagi untuk bilang mau ikut Yesus melayani dia. Jadi ingat baik-baik, satu hal ya yang perlu kita ingat sebagai orang Kristen. Ada masa di mana kita dipanggil Tuhan, ini bukan selalu ada dalam kenyamanan, tidak. Tidak demikian. Kita dipanggil ini untuk pikul salib sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau saya di sekolah nih, waduh, kalau sudah ngomong masalah teologi salib ini, wah itu benar-benar saya juga daging ini banyak berontak gitu. Karena harus benar-benar, ya itulah, sangkal diri, pikul salib, yang biasa pemokol, yang biasa pemalas, yang biasa tukang ba'iu ini itu, yang biasa makan harus semaunya, mau bagi sebanyak ini, mau apa sih. Di sini tidak bisa, di sekolah kita kayak betul-betul diajar, waduh sulit sekali. Jadi tapi puji Tuhan saya masih bisa gemuk begini ya, sama anugerah Tuhan saja. Jadi banyak hal di sini, dan saya yakin juga teman-teman juga pasti punya perjuangan. Kalau tadi Kak Popi bilang mau ikut Tuhan, mau menyediakan waktu dengan Tuhan saja sulit, tapi tidak tenang, harus ada kesempatan, harus bagaimana caranya supaya bisa baca firman, bisa ada kesempatan untuk kumpul sama-sama dengan komunitas yang percaya untuk bisa belajar firman dan lain sebagainya, ya kan. Ketidaknyamanan mungkin akhirnya Kak Popi dari tempat yang mungkin lahannya yang basah pergi lahan yang agak kering ya. Karena dulu saya cukup sedikit banyak tahu tempat di Kecamatan Kotuleu karena saya dulu terakhir kerja juga di kantor camat yang sama. Jadi wah, orang pikir ngapain sudah enak-enak di dinas begini-begini, uang bisa masuk, tapi di tempatnya begitu ya kan. Ngapain begitu? Kalau mau cari lobby-lobby, cari muka lebih enak di dinas lah, di kantor daripada di kantor camat. Kayak gitu supaya enak gitu. Tapi itulah, Kak Popi memilih bahwa ada hal yang urgent, di mana dia benar-benar memberi waktu untuk mau ikut Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka dia punya komitmen untuk bisa mengabaikan, bahkan mengesampingkan kenyamanan dia untuk bisa ada waktu dengan Tuhan. Nah, itu pun yang harus kita pelajari. Ya, bagaimana dengan teman-teman hari ini? Teman-teman sudah pikul salib atau belum? Jadi saya dulu Pak penulis buku ini bagus sekali kalau teman-teman bisa baca, ada satu buku namanya Tidak Ada Gagang Pada Salib. Penulisnya orang Jepang, saya lupa namanya. Tapi itu sangat baik sekali. Saya baca itu dan jadi berkat sekali bagaimana orang-orang diajarkan tentang teologi salib ya. Teologi salib itu semua orang Kristen tanpa terkecuali itu harus pegang itu. Mau Kak Jack, mau Kak Ian, mau Kak Popi, mau siapapun,
kita semua diajar untuk pikul salib, ya. Belajar dari Yesus, yang Tuhan pasang itu enak, bebannya ringan. Jadi Tuhan juga bukan serta-merta hanya suruh potong pikul, tapi dia tidak. Dia bilang bahwa dia juga pikul, kita belajar dari dia. Oke, jadi yang kedua, mau ikut Yesus, ya. Kalau kita baca di sini di ayatnya yang ke 60, minta maaf. Ya, 59. Lalu berkatalah seorang lain, ikutlah. Lalu berkatalah ia kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi kalau mau ikut Yesus, ini tipikal yang kedua, ini mau ikut Yesus, tapi nanti soalnya waktu masih hidup ini, nah. Waktu masih sutua nih, nanti kalau waktu ada kenapa-kenapa bagaimana? Memang dalam tradisi itu satu hal yang luhur sekali. Orang-orang Yahudi Israel itu, dia memberikan dirinya untuk mengabdi kepada ayahku, apalagi ketika dalam masa tua sampai ke masa di mana orang tua itu meninggal. Jadi itu adalah hal yang yang luhur sekali. Tetapi ketika Yesus memberikan satu jawaban atas respon daripada atas permintaan daripada orang ini, dia bilang katakan ini sepertinya kasar sekali. Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, di mana-mana. Jadi ini ada orang, kembali lagi sini, ada orang yang mau ikut Yesus, tapi nanti dulu masih ada ini, masih ada itu, masih ada ditolong, nanti dulu, beta akan ikut Tuhan, tapi nanti dulu, tunggu, begitu, seperti itu. Jadi orang ini, kita perlu sadar bahwa bicara tentang Injil Kerajaan Allah ini, bicara mengenai sebuah urgen yang sangat-sangat urgen sekali, yang sangat-sangat darurat sekali. Karena banyak orang lain di luar sana yang hari ini belum dengar Injil, yang hari ini belum dengar firman Tuhan, yang butuh diselamatkan. Nah, ketika orang ini mau mengikut Tuhan, tetapi dia masih terikat, ya, dia masih menunda-nunda, sementara yang ini mendesak, tentang pemberitaan Injil ini mendesak sekali. Ya ini satu hal yang kalau dibilang secara kualifikasi orang ini belum bisa. Ya, kalau misalkan kita lagi ada di posisi di dalam, mungkin katakan tiba-tiba ada yang sesak napas begitu, butuh O2 begitu, ketemu mana? Mungkin saat ini kalau misalkan terjadi di Mabes ya, di situ, saya nggak bilang siapa ya, wah tiba-tiba sesak napas, serangan jantung. Kalau mas tunggu ya sabar, kalau ini internetnya habis tuh, ke rumah sakit tidak kan? Pasti semua akan langsung ambil tindakan. Aduh tolong bawa, telepon ambulan, bawa angkat ke rumah sakit. Karena ini urgent begitu loh. Jadi benar-benar mendesak begitu. Ibarat kalau tentara ketika dalam medan perang, sementara dia lagi mungkin di rumah, lagi dengan orang tua, lagi apa, tiba-tiba di call, ini darurat, langsung bergerak. Seperti itulah kondisi yang digambarkan di sini. Bukan berarti bahwa Yesus katakan biar orang mati mengubur orang mati ini, lalu disambung dengan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Karena Yesus menekankan kepada urgensivitas daripada kabar baik ini harus kita sampaikan kepada banyak orang. Karena banyak orang yang belum dengar Injil ini masalahnya. Nah, sementara Yesus di ayat yang ke-51 dikatakan ketika hampir genap waktunya. Waktu apa? Tadi saya sudah jelaskan. Waktu untuk Yesus. Dia memberi diri mati di kayu salib. Sementara dia sadar bahwa banyak orang belum dengar. Dia bilang, ini urgent, Pak. Ini urgent. Nah, sekarang kotong bagaimana? Apakah kotong masih seperti tipikal orang yang kedua nih? Tunggu dulu oh nanti Tuhan, beta pasti buat. Beta akan ikut Tuhan. Beta akan serius ikut Tuhan. Nanti tunggu. Ini beta masih belajar, masih studi. Beta masih bingung, tunggu nanti Tuhan. Beta masih bahagiakan beta orang tua. Benar, itu semua penting. Tapi ingat, Injil Kerajaan Allah ini urgent. Harus sesegera mungkin disampaikan. Ya, makanya kita perlu untuk bisa responi ini dengan bijak juga. Lalu yang ketiga, ya saya cepat saja karena waktu kita sudah masih, nanti mungkin kalau bisa sharing kita sharing. Lalu yang ketiga,
Yang ketiga itu ikut Yesus tetapi masih melihat masa lalu. 61 dan 62. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini alasannya bagus sekali. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini sebenarnya lebih parah lagi. Kalau lu katakan bilang lu siap membajak, tapi lu masih toleh ke belakang. Bukan masalah lu sonde apa? Tuhan bilang sonde qualified untuk kerajaan Allah, bukan untuk pekerjaan di penyampaian kerajaan Allah, tidak, untuk kerajaan Allah. Ini orang masih belum bertobat sebenarnya kalau mau dibilang. Orang yang masih melihat masa lalu, dia masih belum betul sungguh-sungguh bertobat. Ya. Jadi karena mau untuk bilang karena Alkitab katakan untuk layak, dia tidak layak juga untuk kerajaan. Kerajaan Allah ini bukan bicara mengenai masalah Injil saja, tapi juga bicara mengenai otoritas, bicara mengenai uh, kehidupan yang ditawarkan di situ. Jadi kalau orang yang masih menoleh ke masa lalu, masih menoleh ke dosa lalu, masih menoleh kepada kebiasaan-kebiasaan yang lalu, masih menoleh kepada hal-hal yang di belakang, dia belum layak untuk kerajaan Allah. Ini perlu bertobat ulang mungkin ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat di contoh ketiga ini ya, kalau kita lihat bagian ketiga ini hanya ada di Injil Lukas. Tentang ketika ada yang bertanya mau pamitan ke keluarga dulu, Tuhan bilang orang yang masih mau melihat ke belakang itu siap membajak, sudah siap membajak tapi masih mau melihat ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini bicara sekali lagi urgensivitas kerajaan Allah ini masalah perkara masa kini dan masa depan. Perlu orang-orang yang siap, perlu orang-orang yang benar-benar bisa berespon dengan cepat dan bijak untuk bisa ambil bagian di sini. Jadi kalau kita sudah sampai ke titik ya, ini bicara karena konteksnya ini murid-murid yang belajar dan pasti juga mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang Yesus juga sudah ajarkan. Jadi ini kalau dibilang tenaga di mana akan siap pakai begitu. Sudah kita orang Kristen, kita kasih diri, kita sudah jadi murid, kita lagi belajar. Sementara kita masih ingat masa lalu, kita masih terikat dengan kenyamanan, masih aduh lebih senang ini. Kita masih nanti dulu ya Tuhan ya. Kita perlu pertanyakan kembali kualitas kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita sudah bisa, kita sudah layak untuk sebut Kristen yang siap untuk menjadi berkat buat banyak orang, atau kita masih perlu untuk bisa berbenah lagi lebih baik. Jadi kita perlu sadar ya kalau di sini 3 ciri orang Kristen yang perlu diingat ya dan diwaspadai. Yang pertama itu mengikut Yesus tapi masih terbiasa dengan kenyamanan, lalu mau ikut Yesus tapi nanti dulu ya Tuhan, lalu mau ikut Yesus tapi masih melihat ke masa lalu. Ya, begini. Jadi ada kemungkinan, sekali lagi, ada kemungkinan bahwa Anda harus mengorbankan segala sesuatunya untuk benar-benar mengikut Kristus. Jadi di sini yang saya mau katakan begini, kita belum benar-benar paham tentang arti sejati dari mengikut Yesus jika kita tidak pernah ada dalam penderitaan karena Kristus. Ya, karena Kristus. Jadi kenapa kita, jadi sekali lagi ini juga bicara mengenai bagaimana kita salibkan ke diri kita juga dalam pengertian ego kita, kepentingan pribadi kita untuk kita bisa fokus juga kepada kepentingan banyak orang, dalam hal ini mengabarkan Injil baik kepada orang banyak. Jadi saya ada satu kutipan tentang bagaimana kemarin saya sempat baca, bentar saya lihat di sini. Ya, ini kutipan yang sangat baik sekali, yang jadi berkat buat saya tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya semua terpanggil juga untuk ada dalam hidup juga bagaimana untuk mengekang diri, ada dalam ada dalam penderitaan untuk bisa kita melatih diri kita untuk bisa jadi pejuang-pejuang Kristus yang siap pakai untuk mengabarkan Injil kabar baik. Jadi faktanya Tuhan bicara tentang suffering, tentang penderitaan ya.
Yang kalau kita lihat di sini, suffering itu sebagai pemurni buat kita, supaya kita memiliki hidup yang lebih baik. Dan melalui penderitaan ya, suffering provides opportunity. Melalui penderitaan juga melatih diri kita, melalui penderitaan juga itu juga menyediakan kesempatan, melahirkan kesempatan untuk mendatangkan God's glory dan transformasi dalam diri kita. Mendatangkan kemuliaan Allah dan transformasi dalam diri kita. Jadi kalau bicara tentang penderitaan ini, ada satu kutipan yang menarik di sini yang kalau kita juga hari ini mungkin ketika kita mau ikut Tuhan terus kita bilang ikut Tuhan enak-enak saja, mungkin kutipan akan jadi kutipan yang baik buat kita untuk kita renungkan. Saya sambil share juga di sini ya. Kutipan ini seperti ini. No healthy Christian ever no healthy Christian ever chooses suffering. He chooses God's will as Jesus did, whether it means suffering or not. Jadi tidak ada orang Kristen yang sehat itu yang memilih untuk menderita. Tidak. Memilih untuk hidup dalam ketidaknyamanan. Tidak ada. Tetapi dia memilih kehendak Tuhan bagi dia. Sama seperti Yesus juga. Tapi apapun itu, jadi kehendak Tuhan, terlepas dari itu, mau kehendak Tuhan itu mau suffering or not, kita sebagai orang Kristen harus siap. Jadi no healthy Christian ever chooses suffering. He chooses God's will as Jesus did, whether it means suffering or not. Jadi kita memiliki kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan itu kita harus ada dalam juga ketidaknyamanan. Kehendak Tuhan itu kita harus siap mengabaikan mungkin kepentingan pribadi kita. Kita harus jadi pribadi yang tetap siap dan tunduk pada kehendak Tuhan. Ya, kiranya ini menjadi berkat buat kita. Kita berdoa, nanti mungkin kalau mau sharing boleh kita sharing. Ini sudah 32. Oke, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan mengikut Tuhan itu bukan pilihan yang sederhana Tuhan. Kami mungkin ketika dalam perjalanan mengiring Tuhan, kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kami. Pilihan-pilihan yang masih ada di depan mata kami, di masa lalu kami. Namun kami juga sadar Tuhan, ketika memberi diri pun kepada Kristus, kami diajar Tuhan untuk juga menjadi abdi Tuhan yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ketika kami mau melayani Tuhan, kami harus siap untuk membayar segala sesuatu Tuhan. Oleh karena itu layakan kami agar kami tidak jadi orang Kristen yang pada akhirnya berpikir ketika ikut Tuhan akan nyaman-nyaman saja. Ikut Tuhan nanti juga akan baik-baik saja. Ikut Tuhan nanti dulu, atau ikut Tuhan tapi masih menoleh dan melihat ke belakang masa lalu kami. Mungkin ada dosa dan pelanggaran yang masih mengingat kami. Kami mohon Tuhan, lepaskan dan teguhkan dan juga pulihkan kami dari keadaan-keadaan itu, sehingga kami bisa siap untuk terus mengabarkan Injil kabar baik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan bagian kebenaran ini menjadi berkat bagi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.